Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Amir? Potongannya ganteng sekali nih. Oh baik, alhamdulillah. Saya belum pernah potong rambut deh. Masih Kok pendek terus? Itu obatnya apa ya? Kok pendek terus ya? Ini panjang banget ya. Bu Indah Sofi. Bu Indah. Mati gimana, Bu? Gak apa-apa. Mulai lagi dari awal lagi. Naik turun listriknya. Enggak ada. Tapi nggak ada yang pakai gitu loh. Saya bingung. Nggak ada yang pakai. Naik turun. Live on YouTube. MC mana MC? Pak Amir MC. Assalamualaikum. Untuk para peserta silakan dilihat di kolom chat ya. Diminta untuk presensi dulu. Monggo linknya sudah ada di kolom chat, diklik dan diisi dulu presensinya ya. Terima kasih.
Background. Gimana, Bu? Fotonya siapa? Isinya dulu fotonya siapa? Halo, saya lagi nyari ini ganti background nih, mana ini? Sini nggak bisa ganti background. Halo, ya kan Mas. Kok kita selalu berdekatan? Iya. Ayo dirimu sembunyi di mana? Itu baru.
Yang 3 tuh. Kok ini loh siapa kayak background kayak gitu? Ini kan sih. Bukan, ini. Kok nggak bisa lihat banyak ya kalau HP? Maksimal 4. Nggak seru. Sama yang kami suka yang model pakaian ya.
Baik, selamat siang semuanya. Selamat datang Ibu pemateri, Ibu Dewi, Amalia, Ibu Sartini, dan kakak-kakak alumni yang lainnya, selamat siang. Sebelumnya, untuk pemateri, Ibu Dewi, bisa dicoba terlebih dahulu, Bu, suaranya apakah sudah jelas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas. Iya, Ibu. Alhamdulillah sudah. Sudah jelas ya, Bu, suaranya? Kalau di saya sudah jelas, kalau di Mas Rizky pripun? Alhamdulillah, Bu, sudah jelas juga, Bu. Sudah jelas, alhamdulillah. Ya. Ye. Baik, Ibu, terima kasih ya, Bu. Lanjut lagi ke Ibu Sartini. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya sudah jelas, Ibu? Suara saya? Ya, suaranya udah jelas sekali. Ya, baik, Ibu. Suara Ibu juga sudah jelas di sini. Ya. Oke, Ibu. Baik, terima kasih, Bu. Lanjut ke materi yang ketiga, Ibu Rinta. Baik, untuk Ibu Rinta, sambil menunggu, kita coba ke Saudara Akbar. Boleh diaktifkan. Tes. Kedengaran nggak suara saya, Mas? Tes, tes. Tes, tes. Halo, tes.
terdengar jelas Mas Akbar. Ya, baik. Terima kasih. Baik, sebelumnya dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 13:09, acara akan segera kita mulai. Tapi sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu rules aturan yang kita gunakan pada acara siang hari ini. Yang pertama, peserta berpakaian sopan. Kedua, peserta dapat bergabung di room meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, peserta disarankan memasang backdrop yang dibagikan oleh panitia. Dan yang keempat, menonaktifkan mic jika tidak diperlukan. Seperti itu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, sebelumnya saya akan memberikan sedikit pantun pada siang hari ini. Pantunnya adalah, malam yang gelap, usah risaukan, jalan penerang di pinggir jalan. Selamat datang kami ucapkan di acara pembekalan lulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sumaryanto, SE, MSI, AKCA, selaku Kepala Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Yang terhormat Bapak Amir Hidayatullah, MSc, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Yang terhormat Ibu pemateri pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan, serta seluruh para hadirin, kakak-kakak alumni yang saya banggakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita semua masih diberi nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara pembekalan lulusan Program Studi Akuntansi 2020 yang bertemakan potensi lulusan akuntansi pada dunia kerja. Salawat beserta salam tak lupa mari kita limpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, sebelum memasuki acara pada kesempatan kali ini,
Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Rizky Maulana, selaku MC sekaligus moderator pada acara siang hari ini. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, keempat acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, di sini saya akan menginformasikan bahwasanya kami dari panitia acara akan menyediakan door prize nih buat teman-teman kali, buat kakak-kakak kali, alumni, bagi 2 pemenang yang beruntung. Itu dengan cara seperti apa? Dengan cara kalian bisa foto atau selfie dengan gaya lulus kalian semenarik mungkin gitu ya. Jadi nanti kalian bisa kreatif, dibuat, dan nanti silakan ditambahkan quote-nya dengan hasil karya sendiri. Ingat, quote-nya dengan hasil karya sendiri. Dan jangan lupa nanti di-share di story kalian dengan tag IG akuntansi UAD. Bagi para pemenang akan mendapatkan hadiah berupa pulsa. Mungkin seperti itu informasinya. Menginjak acara selanjutnya, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Akbar. Kepada saudara kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa sadaqallahul azim. Bacaan oleh kita semua mendapatkan syafaat di akhir. Amin ya rabbal alamin. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan diberikan langsung dari Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan kepada Bapak Sumaryanto, SEMSI, AKCA, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada kita sehingga pada yang hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama, berkumpul bersama walaupun di suatu tempat yang berbeda. Sholawat dan salam malah senantiasa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selebihnya kepada untuk keluarga, para sahabat, tabi'in, dan kepada umat yang berpegang teguh pada ajarannya. Bapak dan ibu-ibu dosen yang kami hormati, dan anak-anak yang saya banggakan, alhamdulillah satu tahap yang dilakukan oleh mahasiswa sudah selesai, yaitu menyelesaikan studi di prodi akuntansi. Walaupun saya terlambat, saya ucapkan selamat kepada saudara sekalian yang telah menyelesaikan studinya di prodi akuntansi ini. Saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bu Dewi, Bu Sartini, dan Bu Rinta yang telah sudi meluangkan waktu untuk memberi wawasan kepada kita bersama terkait dengan profesi akuntansi yang berkembang pada saat ini. Alhamdulillah, ketiga narasumber tersebut yang nanti akan memberikan wawasan, ya kan, apa yang ada saat ini di dunia nyata, ya kan, terkait dengan profesi yang akan saudara-saudara geluti. Walaupun kemarin saya bertemu ada beberapa mahasiswa, ada beberapa alumni yang datang ke kampus, ya kan, yang nyatakan mau studi lanjut. Alhamdulillah, ya kan. Nah, saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya mewakili teman-teman dosen prodi akuntansi ini mengucapkan, ya, kalau ada salah di dalam kami di dalam belajar bersama di sini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, ya kan, kepada saudara sekalian. Dan saudara sekalian, ini karena masih masa PMB, ya kan, nanti kalau ada saudara, ada kerabat, ada tetangga yang mau sekolah di prodi akuntansi, ya kan, tunjuklah prodi akuntansi UAD. Insya Allah kami siap untuk mendidik calon-calon mahasiswa baru dari kerabat saudara-saudara, ya kan, dari tetangga saudara, atau dari adik-adik kelas saudara, ya kan. Silahkan, nanti kita siap untuk mengantarkan mahasiswa baru menjadi seperti saudara-saudara sekalian. Sekarang sudah menjadi sarjana ekonomi, lebih khusus adalah di prodi akuntansi. Kami bangga terhadap Anda sekalian yang sudah menyelesaikan studi ini, ya kan. Dan kami berharap walaupun nanti sudah lepas dari prodi akuntansi, ya kita masihlah menjadi satu saudara. Dan suatu ketika kalau main ke Jogja, jangan lupa mampir ke Fakultas Ekonomi, khususnya adalah di prodi akuntansi. Insya Allah kita sudah menyiapkan, nanti ada pojok alumni. Kita juga akan mengembangkan nanti kegiatan alumni mengajar, ya, sehingga nanti saudara-saudara sekalian yang sudah bekerja, ya kan, yang nanti yang sudah berwirausaha, nanti kalau ada sempatkan waktu datang ke Wadik, memberitahu dulu dengan kami, nanti akan kita desain, nanti ada forum Anda untuk memberi
materi kepada adik-adik saudara. Saya kira itu sambutan dari saya. Saya ucapkan selamat berwebinaria. Semoga webinaria pada kali ini berjalan lancar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Sumaryanto yang telah memberikan sambutan hangatnya pada siang hari ini. Baik, menginjak acara selanjutnya, yaitu kita menuju ke acara inti, di mana dalam acara inti ini sendiri nantinya ada 3 pemateri kita yang akan memberikan materi pada siang hari ini, dan juga dari ketiga bidang peminatan yang ada pada program studi akuntansi. Mungkin teman-teman sendiri sudah tidak asing lagi dengan ibu dosen-dosen kita yang sudah selalu ada dan juga selalu mengajarkan kepada kita. Langsung saja kita masuk ke acara inti tersebut, di mana sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV pemateri pertama, yaitu dari bidang peminatan akuntansi sektor publik. Baik, di sini dari akuntansi sektor publik sendiri, mungkin teman-teman semua sudah tidak asing lagi. Ini dia Ibu Dewi Amalia, SE MSI, dosen akuntansi Universitas Ahmad Dahlan, menempuh pendidikan S1 di STI EYKPN dan S2 itu di Universitas Gadjah Mada. Untuk pengalaman kerja sendiri, pernah sebagai Ketua Prodi Akuntansi 1999 hingga 2001, dan kembali lagi menjadi Ketua Program Studi Akuntansi pada tahun 2012 sampai 2018. Dan yang terakhir sebagai dosen tetap program studi akuntansi WADE sampai sekarang. Dan untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja teman-teman semua, kita lanjut berikan waktu kepada Ibu Dewi Amalia SE MSI. Kepadanya kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya tadi ngomong ternyata belum mengaktifkan mic, mohon maaf. Mohon izin untuk menyampaikan materi kepada Pak Kaprodi, Pak Sekprodi, serta Bapak Ibu sekalian. Ini senang sekali berada di forum ini, lihat wajah-wajah yang sering dulu berseliweran ketemu di kampus, ada Mas Robi, Mbak Idanya ada 2, Mbak Julis, apalagi tadi Mas Darwis, Mas Adhar, gitu ya. Senang sekali bisa bergabung kembali, bisa bertemu, walaupun dalam kesempatan dengan situasi yang sangat berbeda. Bu Dewi hari ini ada di ruang webinar. Kampus sudah mulai ramai kembali gitu, dibandingkan dengan 1 bulan yang lalu rasanya kampus sepi sekali. Ini sudah mulai ada aktivitas, beberapa mahasiswa, beberapa alumni juga sudah mulai hadir di kampus untuk keperluan yang mungkin tidak bisa dilakukan secara online, tetapi sebagian besar masih melakukan aktivitas secara online. Oke, langsung pada materi yang diberikan kepada saya hari ini, bahwa diminta untuk sedikit merefresh mengenal profesi di bidang akuntansi sektor publik. Silakan pada slide berikutnya, Mas Rizky.
Secara sederhana diketahui bahwa akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nirlaba. Dengan clue yang sering kita gunakan di kelas bahwa nirlaba menjadi satu clue utama ketika melihat organisasi itu masuk di sektor private atau sektor publik. Kemudian slide selanjutnya mengungkapkan tujuan pentingnya akuntansi sektor publik digunakan untuk sebagai memenuhi tuntutan akuntabilitas. Gitu. Maksudnya bahwa ada pertanggungjawaban pemegang amanah kepada publik atau stakeholders atas setiap aktivitas yang dilakukan. Jadi ada pemberi amanah dan yang memegang amanah. Slide selanjutnya. Ada 2 kategori profesi, jadi kategori besarnya ada 2, jadi di sektor publik ada di pemerintahan ataupun non-pemerintahan. Jadi 2 garis besar itu saja yang bisa disampaikan di pemerintah dan non-pemerintah. Pada pemerintah, di slide berikutnya, kita bisa lihat slide selanjutnya Mas Rizky. Oke, di bidang pemerintah terdapat 2 pembagian besar, yaitu akuntan internal pemerintah dan auditor. Untuk akuntan internal pemerintah, kita bagi 2 lagi sebagai pengelola keuangan negara untuk pemerintah pusatnya dan pengelola keuangan daerah untuk di pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua, auditor, kita bagi 2 juga, auditor internal maupun auditor eksternal. Auditor internal kita kenal dengan institusi BPKP, kemudian yang kedua inspektorat baik di kota, di kabupaten ataupun di provinsi. Jadi kalau hanya melihat inspektorat saja misalnya ya, di kota, kabupaten, provinsi di seluruh Indonesia lebih dari 500 provinsi, kabupaten, kota. Jadi peluangnya luar biasa gitu ya. Kalau hanya dilihat dari inspektoratnya. Kemudian auditor eksternalnya adalah BPK. Lanjut ke slide berikutnya, kita fokus pada akuntan internal pengelola keuangan negara. Ada akuntan internal pada kementerian. Kalau di Kementerian Keuangan, ada yang mengurus anggaran, kemudian pada perbendaharaan dan akuntansi, juga pada perpajakan. Ya. Kemudian ada pada Kementerian Koordinasi dan Teknis. Jadi selain di Kementerian Keuangan, juga ada di Kementerian Koordinasi dan Teknis. Artinya selain kementerian dan lembaga selain di Kementerian Keuangan itu lumayan banyak. Kemudian akuntan internal di lembaga atau badan itu memang posisinya. Kemudian pada slide selanjutnya akuntan internal pengelola keuangan daerah. Ini yang ada di pemerintahan daerah. Terbagi dalam 3 kategori utama. Yang pertama adalah akuntan internal pemerintah daerah. Bisa sebagai akuntan di SKPD atau OPD ya. OPD organisasi pemerintah daerah. Jadi SKPD ataupun OPD itu istilah yang sama. Karena kalau pada aturan-aturan terbaru itu menyebutkan OPD, tetapi pada aturan-aturan yang lama yang masih aktif, yang masih berlaku, masih digunakan istilah SKPD. Kemudian akuntan di SKPKD, kemudian SKPKD-nya tadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ataupun BPKD, kemudian akuntan pengelolaan keuangan desa. Nah ini yang bagian ketiga ini lagi booming ya untuk desa, lagi
masih slide sebelumnya Mas Rizky, lagi banyak menjadi fokus karena diharapkan dengan fokus di desa, diharapkan pembangunan di desa juga semakin baik, sehingga kesejahteraan juga semakin tinggi. Kemudian untuk bagian keduanya, akuntan pengelola penata usahaan keuangan daerah. Di sini mulai berkaitan dengan pengurusan pencairan dana gitu. Kalau yang pertama tadi akuntan internal pemerintah daerah, jadi akuntan di SKPD, akuntan di SKPKD, dan akuntan pengelola keuangan desa itu fokus pada pencatatan sampai pada penyusunan laporan keuangan, sedangkan di bagian poin 2 ini akuntan pengelola penata usahaan keuangan daerah berkutat pada proses pencairan dana gitu ya. Kemudian ada lagi akuntan di bagian anggaran SKPD. Jadi di masing-masing SKPD itu ada subbagian sendiri yang khusus mengurusi tentang anggaran. Jadi sangat sangat luas kesempatan. Jadi mau jadi akuntan internal ada beragam pilihan gitu ya, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Untuk non pemerintahan bisa di BUMN, BUMD, ini kurang satu ya, BUMDes, ya BUMDes gitu ya. Kemudian bisa di LSM, Parpol, ini persiapan kalau sebentar lagi katanya mau pemilu pilkada serentak ya. Kemudian yayasan sosial, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, tempat peribadatan, dan proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Misal ada pertanyaan, bagaimana kalau lembaga kesehatan yang membedakannya antara yang masuk di sektor publik atau sektor swasta. Dilihat saja yang fokusnya pada beberapa ahli juga menyatakan bahwa bila lembaga kesehatan tersebut fokus pada profit, ya mungkin tidak bisa dikatakan sebagai lembaga organisasi nirlaba, tetapi lebih cocok dengan dimasukkan dalam organisasi privat. Oke, slide berikutnya. Mas Rizky, slide berikutnya minta tolong. Ini mungkin yang perlu, kalau tadi mungkin secara teori sudah biasa, Bu Dewi hanya mengingatkan, ini mungkin yang perlu ditekankan pula bahwa persiapan apa yang harus dilakukan. Jadi kemampuan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang beragam itu sangat diperlukan. Jadi di dalamnya termasuk kemampuan untuk komunikasi, gitu ya. Kalau selama di kampus kalian punya adik kelas, misalnya punya dosen, nah itu tempat latihan kalian. Nah di dalam bekerja nanti juga harus bisa beradaptasi dalam lingkungan yang beragam, khususnya menghadapi misalnya orang yang lebih tua, bagaimana komunikasi dengan beliau yang lebih lama di organisasi tersebut sebagai pendatang baru gitu kan. Tidak boleh juga merasa minder gitu. Tetap percaya diri dengan porsinya. Kemudian yang kedua, berpikir sistematis dan dapat menyelesaikan persoalan dengan baik. Ini kalian sudah sering latihan terakhir pada skripsi begitu ya. Jadi ketika menghadapi suatu pekerjaan, suatu masalah, mungkin bisa diidentifikasi, dianalisis secara sederhana, buat plan gitu ya, plan A, plan rencana A, rencana B, rencana C, rencana A kalau semua berjalan dengan baik, gitu, sesuai dengan harapan, tetapi juga harus disiapkan rencana B, C-nya juga seperti apa, sehingga ketika sudah menyiapkan rencana, jadi kita sudah mengetahui kira-kira apa yang bakal dihadapi di depan, bagaimana antisipasinya, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana menghadapinya, saya itu nanti akan berjalan dengan lebih baik, lebih siap lah kitanya. Kemudian yang ketiga, kemauan untuk terus belajar. Belajar formal ataupun informal. Kalau formal berarti lanjut untuk kuliah lagi gitu ya. Informal banyak kursus baik offline maupun online.
Kemudian di dalamnya termasuk terus berinovasi. Karena perkembangan zaman itu kan terus ya, perkembangan teknologi, informasi itu mempengaruhi, sehingga itu akan mempengaruhi kehidupan. Macam sekarang saja, dari yang biasa offline semua jadi online gitu, itu juga kan perlu adaptasi. Terus ya diperbaharui terus lah, diperbaharui terus, sehingga berharap nantinya dapat berinovasi dengan baik. Jadi jiwa entrepreneurnya tetap ada. Gitu. Nah, ini diagram yang bagi saya cukup menarik gitu. Jadi pertimbangan memilih pekerjaan. Kalau 2 teratas pada garis hijau itu aman gitu ya. Kemudian garis kuning itu sudah alertnya sudah mulai bunyi gitu. Nah, ini harus bersiap jangan sampai ada di posisi yang ketiga gitu ya. Jadi yang pertama, banyak ilmu bisa didapat dalam suatu pekerjaan plus gaji tinggi. Jadi gaji tingginya itu di belakang gitu ya, plusnya ya, bonusnya. Kemudian di posisi yang kedua, banyak ilmu bisa didapat plus gaji sesuai. Jadi tidak tinggi-tinggi banget, tapi ya cukup gitu ya. Ketiga, minim ilmu bisa didapat dengan gaji yang tinggi, minim ilmu bisa didapat, gaji rendah ini yang paling dicoba dihindari. Ya, Bu Dewi berharap, kami berharap gitu, kalian bisa pada posisi yang 1 dan 2. Jadi berada di tempat di pekerjaan yang banyak ilmu yang bisa kalian serap, banyak kesempatan untuk menambah wawasan, banyak kesempatan untuk belajar dengan gaji yang tinggi pula gitu ya. Oke, lanjut pada slide berikutnya. Ini terakhir dari Bu Dewi. Intinya Bu Dewi mau mengatakan bahwa bahagialah dalam hidup gitu ya, bahagia dalam hidup dengan menikmati aktivitas harian kalian, bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu terkadang secara tidak sadar Allah mengirimkan kado-kado kecil gitu ya. Entah lewat siapapun gitu. Entah lewat jalan manapun, entah teman, entah saudara gitu ya. Jadi kado-kado kecil itu yang dinikmati. Berharap juga kalian juga begitu kepada orang di sekitar. Memberi kebahagiaan, membagi kebahagiaan kepada orang-orang lain. Intinya itu. Jadi setelah semua nantinya didapat, berharapnya jangan lupa untuk bahagia. Ya, itu aja pesan dari Bu Dewi secara singkat. Ya refresh aja ya, refresh apa yang sudah sering kita bahas di kelas. Saya rasa itu dari saya. Banyak maaf, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kembali ke Mas Rizky. Baik Ibu, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang telah disampaikan pada siang hari ini. Untuk nanti sesi tanya jawab kita akan langsungkan di akhir sesi setelah semua pemateri telah menyampaikan. Selanjutnya kita bergabung ke pemateri kedua. Kita lanjut ke Ibu Sartini. Bisa dilihatkan terlebih dahulu CV dari beliau. Baik, CV sudah bisa dilihat oleh kita semua. Di sini materi kedua kita dari bidang peminatan akuntansi syariah, yaitu Ibu Sartini Wardiwiono, SE, MS, ACC, PhD, AKCA. Di sini kita bisa melihat pendidikan yang telah ditempuh dari S1 sampai S3, dan selanjutnya ada pengalaman kerja yang begitu banyak juga, dan bisa dilihat oleh kita semua. Langsung saja ke bawahnya.
ke bawah lagi. Baik, di sini kita bisa melihat organisasi yang pernah diikuti, yaitu dari ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Wilayah di Yogyakarta hingga anggota Center for Social and Environmental Accounting Research. Bisa ke bawahnya lagi, di sini dalam penelitian juga bisa dilihat dari tahun 2016 sampai tahun 2020, beliau sering memberikan hasil dari penelitian yang telah diikutinya. Selanjutnya, baik, langsung saja. Karena waktu yang terbatas, kita lanjut menghubungi kepada pemateri kedua kita, kepada Ibu Sartini Wardiono, kami persilahkan. Kepada Ibu Sartini. Oh ya, baik, mohon maaf dikarenakan Ibu Sartini sedang tidak ada, terjadi kesalahan. Jadi kita langsung saja pindah. Oh, mohon maaf. Ya, Ibu. Kita bisa langsungkan kepada Ibu Sartini untuk langsung memberikan materi kedua kita. Kepada Ibu Sartini akan diberi waktu 20 menit untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Kepadanya kami persilahkan. Ibu, mohon maaf untuk suaranya, Ibu, unmute-nya. Oke. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minta maaf nih tadi harus ke belakang sebentar. Oke, jadi ini saya membahas tentang prospek dan peluang kerja sarjana akuntansi ya. Saya tambah plus akuntansi syariah. Kenapa kok jadi dipluskan akuntansi syariah? Nanti di akhir saya akan memberikan kesimpulan. Karena sebenarnya akuntansi syariah itu seharusnya ya menjadi kemampuan kompetensi yang harus dimiliki oleh semua sarjana akuntansi, terutama sarjana akuntansi yang lulusan UAD. Oke, ya silakan langsung aja minta tolong ke materi yang kedua, slide. Nah, sebelum saya menyampaikan prospek dan peluangnya nanti seperti apa, mungkin kita lihat dulu background-nya. Kenapa kok akuntansi itu perlu? Akuntansi syariah itu perlu. Mungkin kalian yang sudah ikut konsentrasi syariah sudah paham betul ya, kenapa kok akuntansi syariah itu perlu. Ada banyak hal yang menyebabkan akuntansi itu perlu, baik itu yang mendorong maupun yang menarik. Nah, salah satu yang menarik yang membuat akuntansi syariah itu menjadi penting, itu adalah bahwa saat ini perkembangan keuangan syariah itu sudah sangat luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di negara-negara yang berpenduduk Muslim, tapi juga ke seluruh dunia. Bahkan di negara-negara Barat pun keuangan syariah itu sudah mengglobal. Sehingga mau tidak mau, kalau ketika keuangan syariah sudah sangat maju, lembaga-lembaga keuangan syariah, lembaga-lembaga ekonomi syariah itu sudah sangat maju, maka akuntansi itu menjadi sangat diperlukan. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa lihat di sini, saya tampilkan ini perkembangan aset keuangan syariah global. Kalian bisa lihat, angka-angkanya nggak perlu dicermati. Silakan nanti kalau kalian ingin mencermati, kalian bisa baca sendiri laporan syariah, laporan perkembangan keuangan syariah di Indonesia yang bisa langsung kalian download dari OJK.
Jadi intinya apa? Dari sini kita bisa melihat bahwa selama 5 tahun terakhir itu keuangan syariah global itu meningkat terus-terusan. Jadi ini peningkatannya. Oke, next. Next, Mas Operator. Ya, nih distribusinya seperti apa? Jadi keuangan syariah itu 71% ya di seluruh dunia ini 71% itu terdiri masih mayoritas di perbankan syariah yang mungkin selama ini orang kenalnya hanya perbankan syariah, tapi sebenarnya nggak hanya perbankan syariah. Ada 17% itu tentang suku, 6% itu industri keuangan lain selain bank syariah, berarti industri keuangan lain itu ada semisal asuransi syariah, kemudian leasing syariah dan sebagainya ya, termasuk juga pegadaian syariah. Kemudian ada 4% reksadana syariah. Oh ya, sorry, yang asuransi syariah sudah sendiri di 2%. Artinya yang 6% industri keuangan lain tadi ada semacam leasing syariah, mikro syariah dan sebagainya. Dari sini kita bisa lihat kan bahwa keuangan syariah itu selain tadi sudah semakin meningkat, semakin pesat, juga sudah merambah di berbagai lembaga keuangan, tidak hanya sekedar di bank syariah. Oke, next. Next. Ya. Nah, gimana Indonesia? Nah, kalau kita lihat di indeks yang dibuat oleh Thomson and Reuters itu ya, Indonesia itu ada di peringkat ke-10. Padahal kita selama ini bangga ya, wah Indonesia itu apa namanya penduduk dengan muslim terbesar gitu kan. Idealnya kan ya harusnya keuangan syariahnya yang paling ini juga ya. Tapi ternyata enggak ya. Yang terdepan itu kalian bisa lihat di situ ada Malaysia, Bahrain, UAE, kemudian Pakistan dan seterusnya, kemudian Indonesia yang terakhir, yang nomor 10. Tapi itu nomor 10 dari 131 negara. Ya masih bagus banget sih ya. Tapi yang jelas kita berada di nomor 10 sementara Malaysia nomor 1. Kenapa kok bisa begitu? Ya nanti kalian bisa belajar lebih lanjut lagi atau kalian yang konsentrasi syariahnya nanti bisa mengingat kembali di mata kuliah sebelumnya. Oke, next. Next, ya. Jadi, ini asetnya kalian bisa lihat seperti itu. Nah, kalau yang ini sudah kalau yang 2 slide sebelumnya tadi itu levelnya internasional ya, 3 slide tadi levelnya global seluruh dunia. Nah, kalau ini di Indonesia, kalian bisa lihat di Indonesia itu aset keuangan syariah itu sama seperti di global tadi, ada di perbankan syariah, ada di IKNB syariah. IKNB itu maksudnya institusi keuangan non-bank. Jadi tadi ada yang syariah, ada yang leasing, ada yang mikro dan sebagainya. Nanti secara detail kita lihat satu-satu di belakang. Kemudian juga ada pasar modal syariah. Dengan perkembangan seperti itu kalian bisa lihat. Kemudian juga di slide selanjutnya Mas, coba next. Next ya. Ini, nah untuk perbankan syariah sendiri, kalian yang sudah belajar BLKS, saya yakin sudah tahu semua ya bahwa bank syariah itu ada yang berbentuk BUS, ada yang bentuk UUS, ada yang bentuk BPRS. Kalian bisa lihat di situ perkembangannya juga dari tahun ke tahun itu asetnya juga semakin meningkat. Nah nanti dari situ kan kita bisa lihat peluangnya. Next. Lanjut Mas ya. Nah kalau yang tadi itu adalah aset untuk perbankan syariah, baik itu BUS, UUS maupun BPRS. Nah, yang ini adalah aset yang institusi keuangan nasional non-bank, institusi keuangan non-bank syariah. Itu ada yang paling banyak memang asuransi syariah yang masuk dalam kategori IKNB tadi. Kemudian ada perusahaan pembiayaan syariah. Kemudian IKNB syariah lainnya. Kalian bisa lihat di situ juga perkembangannya semakin tahun semakin meningkat. Coba lanjut, next. Ya. Nah, tadi yang pertama kan di Indonesia ada perbankan syariah, yang kedua itu adalah institusi keuangan non-bank. Nah, ini yang ketiga adalah pasar modal. Bagaimana dengan pasar modal syariah kita? Kalian bisa lihat di situ.
perkembangannya ini sepertinya lebih tajam ya dari 2014 ke 2018 itu grafik barnya semakin meningkat. Nah, komposisi di pasar modal itu apa? Ada suku negara, ada suku korporasi, ada reksadana syariah. Suku negara, suku korporasi, kalau yang sudah belajar di konsentrasi syariah saya yakin sudah cukup paham ya. Oke, next. Next, Mas. Ya. Nah, ini kalau tadi di suku, nah ini saham syariah. Saham syariah juga mengalami peningkatan. Oke, kapitalisasi di pasar modal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2018 meskipun ada turun sedikit. Ini bisa jadi kalau kalian nanti ada yang tertarik untuk misalnya setelah lulus ini mau lanjut S2, kemudian pengen konsentrasi syariah, pengen nulis apa ya tesis, kalian bisa melihat ini dari grafik-grafik yang lain. Tadi kan ada grafik, hampir semuanya grafiknya naik ya. Tapi kok di sini grafiknya ada turun sedikit kemudian naik. Ini bisa menjadi salah satu pertimbangan ya. Oke, next. Nah, ini mata saya harus berakomodasi maksimal nih untuk membaca. Oke, jadi keuangan syariah tadi kalian bisa lihat terdiri dari keuangan syariah di Indonesia itu terdiri dari perbankan syariah. Kalian bisa lihat market share-nya berapa, kemudian